Penyajian laporan keuangan PSAK 1, laporan posisi keuangan dan laporan perubahan modal. Sebelumnya, apa laporan keuangan itu? Menurut PSAK 1, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta laporan lain yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Baiklah, setelah mengetahui apa itu laporan keuangan, mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Laporan posisi keuangan merupakan bagian dari jenis laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan menyajikan informasi aset lancar dan aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, ekuitas akhir periode. Berikut merupakan contoh dari laporan posisi keuangan. Oke, mari kita masuk ke pembahasan laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang bertujuan untuk menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu. Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAK 1 yaitu analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos, jumlah dividen yang diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode dan jumlah dividen per saham terkait, perubahan entitas antara awal dan akhir periode pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode. Berikut merupakan contoh dari laporan perubahan ekuitas. Nah, kita sudah tahu apa itu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Untuk memperdalam ilmu, yuk kita susun laporan-laporan tersebut. Berikut merupakan contoh neraca saldo yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk membuat laporan perubahan ekuitas, pertama-tama kita masukkan modal yang terdapat pada neraca saldo. Kemudian, laba yang telah dicari sebelumnya dikurangi dengan prive pada neraca saldo. Nah, dari hasil tersebut dijumlahkan dengan modal yang terdapat pada neraca saldo. Hasil akhir merupakan modal Tuan Jimin per 31 Desember 2019 sejumlah 338 juta rupiah. Untuk menyusun laporan posisi keuangan yaitu dengan menjumlahkan aset lancar dan aset tidak lancar untuk memperoleh total aset, yaitu total aset lancar sebesar 235 juta rupiah, total aset tidak lancar senilai 188 juta rupiah, maka diperolehlah total aset senilai 423 juta rupiah. Kemudian jumlahkan total liabilitas dan ekuitas. Jumlah liabilitas yaitu 85 juta rupiah dan jumlah ekuitas yaitu 338 juta rupiah. Hasil tersebut diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang sebelumnya telah kita susun. Kemudian jumlahkan total liabilitas dan total ekuitas. Maka hasilnya yaitu 423 juta rupiah. Kedua sisi harus sama jumlahnya. Ingat, jika kedua sisi tidak seimbang, maka dapat dikatakan laporan tersebut salah. Namun, jika kedua sisi seimbang, laporan tersebut belum dapat dipastikan sepenuhnya benar. Kesimpulan, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 1. Dalam penyusunannya didahului dengan membuat laporan laba rugi, dilanjutkan dengan membuat laporan perubahan ekuitas, selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan.
kemudian laporan keuangan yang lain. Baiklah, pembahasan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.